Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatur Rahmi, berasal dari kelas 11 akuntansi 1. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal khusus, buku besar pembantu, dan persediaan. Ini merupakan bagian 1 atau part 1 ya teman-teman. Teman-teman, hari ini aku akan mengajarkan purchase journal terlebih dahulu ya. Sebagai contoh, aku akan mengambil dokumen yang ini. Oke, di sini terjadi pada tanggal 2 ya teman-teman. Kita buat 2. Nah, terus description-nya kita isi aja sama nama perusahaan ya. PT Jaya Mandiri. Setelah itu kita lihat pembeliannya. Jumlah pembeliannya di sini ada 1.500.000. Dan terus frag in, frag atau beban ya, atau ongkos. Di sini ada sebesar Rp100.000. Terus kita akan lanjut ke VAT in. Kak, gimana sih cara mencari VAT in? Cara mencari VAT in adalah purchase dikalikan dengan 11%. Jadi hasilnya dapat 165.000 ya teman-teman. Nah, terus untuk di akun payable kita tinggal tambah-tambahin saja yang ini. Jadinya kira-kira utang kita akan jadi sebanyak ini ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman caranya. Untuk mempersingkat waktu video, aku akan lanjut membuat purchase journal yang lainnya. Oke teman-teman, setelah membuat purchase journal, aku juga membuat rekapitulasi. Rekapitulasi ini memiliki kegunaan untuk memudahkan kita untuk menyalinnya ke dalam buku besar ya teman-teman. Oke, ini di rekapitulasi. Misalnya kalian ingin bertanya, ini gimana sih Kak cara membuatnya? Oke, ini ada nomor akun, ada kolom debit, nomor akun lagi, terus kolom kredit. Jadi kita salin, ini kan ada debit nih, jadi ada purchase, frag in, VAT in. Nah, terus masing-masing nomor akun purchase, frag in, dan VAT ini kita masukin. Sebagai contoh, aku VAT in ku memiliki nomor akun 116. Nah, jadi nih, aku salin nih 1.540.000. Jadi kayak gitu teman-teman, hasilnya harus balance ya, harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya adalah sales journal. Sales journal ini nih terjadi bila ada penjualan secara kredit. Oke, sebagai contoh ini ada dokumennya nih teman-teman. Oke, ini terjadi pada tanggal 4 Desember dan ini adalah CV berkah. Setelah itu piutangnya 6 juta. Terus VAT out, cara mencari VAT out ini dikali dengan berarti sales atau sales, kita cuma tinggal menambahkan saja. Oke teman-teman, kira-kira begitu ya bentukannya. Oke, aku akan lanjut mengerjakannya sampai habis. Oke teman-teman, kira-kira begini ya bentukan sales journalnya, dan aku juga sudah membuatkan rekapitulasi. Cara membuat rekapitulasi sama aja kok sama yang sebelumnya. Kas resep journal atau kas penerimaan. Jadi misalnya ada kas masuk, kita catat di kas resep journal ya teman-teman. Oke, sebagai contoh, ini aku udah mengambil dokumen ya. Ini bukti kas masuk tambahan setoran modal. Nah, jadi cara membuatnya kita buat tanggal terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita salin ke kolom miscellaneous. Miscellaneous itu kolom serba-serbi ya teman-teman. Jadi kita tulis 15 juta.
teman-teman bertanya, gimana sih Kak misalnya nyalinan penjualan? Misal kita menjual secara tunai. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, jadi penjualan kita 4.500.000. Nah, terus ada PPN keluar, ada frag. Nah, jadi masing-masing itu ditambahkan dan itulah hasil dari penjualan kita ya. Jadi kita terima duit segitu. Beda misalnya kita menerima piutang. Akun yang terlibat adalah akun receivable terletak di kredit. Sebagai contoh, itu tanggal 9 yang CV Top Gas. Kita teman-teman, dan misalnya ada diskon, kita tinggal mengurangkan akun receivable dengan sales diskon. Nah, terus hasil dari pengurangan itu merupakan kas kita ya teman-teman. Teman-teman, lanjut ke cash payment journal. Cash payment journal ini adalah pengeluaran kas ya teman-teman. Oke, biasanya ini terjadi jika ada pembelian secara tunai. Oke, sebagai contoh ini ada ini pembelian secara tunai dari PT Bakti Saudara. Oke, tanggal 1 ya teman-teman. 1, terus nama perusahaan kita bikin aja PT Bakti Saudara. Terus ini kan pembelian secara tunai. Oke teman-teman, aku perkecil ya biar mudah kita melihatnya. Oke, ini kan pembelian secara tunai. Jadi kita membeli kepada PT Bakti Saudara sebanyak 5.400.000 ya. Kita tulis ya, 5.400.000. Nah, terus kita lihat di sini apakah ada beban angkut. Oh, ada teman-teman nih. 100.000. Nah, juga ada PPN. Jadi cara mencari PPN sama ya seperti sebelumnya. Dikalikan dengan 11% ya teman-teman. Nah, terus lanjut kita bikin di cash. Soalnya kan cash kita keluar kan. Nah, terus di cash tuh kita tambahin purchase, VAT, in, dan frag in. Nah, begitu ya jumlah cash kita yang keluar. Ya teman-teman, aku akan lanjut mengerjakannya sampai akhir. Oke teman-teman, begini ya setelah aku salin semuanya. Nah, terus tidak lupa juga kita membuat rekapitulasi ya teman-teman. Oke, setelah itu lanjut pembuatan general journal. Sebagai contoh, aku sudah ambil dokumen ya. Ini terjadi dikembalikan barang. Jadi kita tuh mengembalikan barang kepada perusahaan. Nah, kita mengembalikan barang ya teman-teman. Nah, jadi yang di atas atau di kolom debit pada general journal pertamanya adalah akun payable. Oh ya, sebelumnya di dokumen ini aku membeli secara kredit ya. Kayak perusahaan kita tuh membeli secara kredit kepada PT Raindro. Nah, terus ada retur lah. Nah, otomatis utang kita berkurang ya teman-teman. Ya, lanjut. Beda lagi ya teman-teman. Misalnya nih kita membeli secara tunai. Nah, terus kita ada retur lah. Kita kayak meretur barang itu lagi, kayak meretur barang ke perusahaan itu. Nah, otomatis kas kita dikembalikan. Jadi kas kita di debit dan retur pembelian di kredit. Kita teman-teman.
Nah, misal ada yang bertanya, Kak, kalau penjualan gimana, Kak? Caranya tetap sama aja kok. Kalau penjualan, misal kita melakukan penjualan tunai, nah terus diretur, berarti kas kita akan berkurang, soalnya kita akan mengembalikan kan. Nah, terus kalau melakukan kredit, otomatis akun reservable kita berkurang. Gitu aja kok teman-teman bedanya. Begitu ya teman-teman caranya. Oke, lanjut ke video di atas ya. Video di atas nih kan kita melakukan pembelian secara kredit. Nah, terus kita retur lah. Nah, jadinya akun payable kita akan berkurang di sebelah debit. Terus di kredit ada purchase return. Purchase return seharga yang kita retur ya, berarti 500.000. Dan karena di sana ada PPN, jadi kita tulis juga PPN di kredit. Nah, PPN dapatnya dari 500.000 dikali 11%, dapatnya 55.000. Setelah itu, untuk di akun payable kita tambahkan purchase return dan VAT in. Begitu aja kok teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah mengerjakan nih sampai akhir. Nah, jadi teman-teman begitu ya jurnal khusus dalam akuntansi dagang. Kesimpulannya, kan jurnal khusus ada 5. Purchase journal itu untuk pembelian secara kredit saja. Kalau sales journal itu untuk penjualan secara kredit. Cash receipt journal itu misalnya ada kas masuk, itu tuh dicatat ke cash receipt ya. Nah, terus ada kalau cash payment journal itu tuh kas keluar ya. Jika ada kas yang keluar, kita catatnya di cash payment journal ya teman-teman. Dan kalau general journal itu untuk mencatat yang diretur, yang dikembalikan atau diterima kembali. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pembuatan buku besar pembantu piutang atau akun reservable subsidiary ledger. Nah, jadi begini ya bentukan tabelnya. Dan lanjut, untuk di debitor name kita akan buat terlebih dahulu misalnya ada neraca saldo kalian, neraca saldo yang awal atau trial balance. Tuh lihat tuh, di sana tuh pasti ada nama debitur ya. Nah, di nama debitur aku ada pertama adalah CV Berkah. Nah, terus disalin CV Berkah. Nah, terus kodenya adalah BR. Oke, setelah itu kita pertama akan salin yang balance dulu ya, yang ada di neraca saldo. Kita ambil tuh 1.300.000. Nah, terus selanjutnya kita akan cari di jurnal khusus ya. Kita cari di jurnal khusus apakah ada akun reservable. Nah, ada nih teman-teman di sales journal. Nah, terus kita buat ya, kita buat tulisannya posting. Setelah itu kita akan salin harganya. Kebetulan di sales journal tadi akun reservable terletak di debit. Kita salin. Nah, terus kita cari lagi ya di jurnal khusus apakah ada akun reservable dari CV Berkah. Ketika sudah disalin, kita tulis centang ya pada jurnal khususnya. Oke, lanjut kita cari CV Berkah lagi. Dan untuk di akun reservable subsidiary ledger, refnya diisi dengan bukti ya teman-teman, nomor bukti. Sebagai contoh tuh CV Berkah ada faktur jual. Oke, lanjut. Setelah itu kita cari lagi di jurnal khusus. Dan ternyata CV Berkah ada akun reservable-nya ya teman-teman di general journal. Dan nomor akunnya adalah nota kredit. Dan untuk di general journal
Setelah itu kita tambahin ya teman-teman. Aku akan lanjut mengerjakannya sampai akhir. Kira-kira begini ya teman-teman, aku sudah mengerjakannya sampai akhir. Jangan lupa membuat list of akun resevable-nya ya teman-teman. Dan untuk di akun payable subsidiary ledger, caranya sama aja kok sama yang di akun resevable. Jangan lupa ya mengisi refnya. Dan lanjut ke persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Dan di perusahaanku ada 3 ya merchandise inventory-nya. Itu ada gas LPG 3 kilo, terus gas LPG 5,5 kilo, dan ada gas LPG 12 kilo. Nah sekarang aku akan membuat gas LPG 3 kilo dulu ya teman-teman. Nah ini di awal ada persediaan awal. Persediaan awal ini kita ambil di neraca saldo awal ya teman-teman, atau trial balance yang awal. Kita salin ya 290.000 terus dikali dengan 18.000. Hasilnya sama dengan kita kalikan 290.000 dikali dengan 18.000. Hasilnya 5.220.000 ya teman-teman. Dan untuk di pembelian kita lihat di dokumen ya, kayak kita tuh melakukan pembelian gas LPG 3 kilo tuh kapan aja. Nah kita tulis lah nih sebagai contoh nih PT Bakti Saudara, kita membeli gas LPG 3 kilo sebanyak 300.000. Nah itu tuh kita bikin ya teman-teman, kita bikin di pembelian. Jadi setiap pembelian gas LPG 3 kilo kita salin ya ke dalam pembelian ini. Teman, aku akan lanjut menyalinnya ya, yang pembelian gas 3 kilo. Untuk mempersingkat videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku salin begini ya bentukannya. Oh ya teman-teman, ya retur pembelian gas LPG 3 kilo dan penjualannya serta retur penjualannya disalin ya teman-teman. Nah, terus untuk mencari persediaan yang tersisa, kita kurangkan yang pembelian ini dikurang dengan retur pembelian. Nah terus penjualan dikurang dengan retur penjualan. Kita teman-teman. Nah terus kita tambahin lah 290 ditambah dengan hasil pengurangan pembelian dan retur pembelian dikurang dengan hasil penjualan dikurang dengan retur penjualan. Didapat hasilnya 287 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mencari persediaan tersisa kita memakai metode FIFO ya teman-teman. Nah FIFO itu kan freeze in dan freeze out. Nah jadi yang pertama kita beli dan pertama kita jual. Nah jadi kita urutkan lah dari tanggal atas, atau misalnya nih tanggal 22 terus 21, 20 yang kayak gitu ya teman-teman. Nah terus kita kurangkan dari bawah, soalnya kan memakai metode FIFO. Nah kita kurangkan sampai hasilnya menjadi 287 ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah untuk mencari HPP. Mencari HPP adalah pertama kita apain persediaan awal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah terus kita apain pembelian dan beban angkut, itu tuh ditambah ya. Nah terus dikurang dengan retur pembelian. Nah terus hasil dari pembelian beban angkut tuh dan kita kurang dengan retur pembelian, hasilnya nanti akan kita tambahkan dengan persediaan yang awal. Oke, setelah ditambahkan hasilnya kan ini nih, hasilnya akan menjadi pembelian bersih. Nah terus persediaan akhir ini didapat dari itu ya teman-teman, dari yang persediaan tersisa. Dari harga persediaan yang tersisa itu ada Rp5.166.000. Nah itu ya teman-teman. Nah terus
Pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir, hasilnya dapatlah HPP teman-teman. Jadi HPP akhir adalah Rp11.344.000. Gitu ya teman-teman caranya untuk mencari merchandise inventory dengan metode FIFO. Oke, aku akan melanjutkan ya merchandise inventory yang gas LPG 5,5 kilo dan 12 kilo. Oke teman-teman, begitu ya cara mencari merchandise inventory dengan metode FIFO beserta cara mencari HPP. Terima kasih sudah menonton.